bandara itu kan ada macam-macam, ada polisinya, ada security-nya, ada mungkin pelibatan TNI-nya yang ada di sekitar situ. Tapi kita menunggu sebentar sampai dengan laporan lanjut dari Kapolda Bali ya. Ya Pak, Pak berdasarkan informasi tentunya kan ketika sebuah pesawat ingin mendarat pasti berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak tower begitu. Kenapa? Alasannya sudahkah dapat informasi alasan kenapa diizinkan untuk mendarat? Sampai saat ini belum kita dapatkan informasi dari Talora, itu kaitan dengan otoritas air traffic control tentunya, dan itu saya dengar sudah dikonfirmasi dari TNI Angkatan Udara yang ada di sana. Saya pikir nanti kita koordinasikan lagi apa alasannya. Nanti kita sampaikan pada kesempatan yang cepatnya ya. Sudah ada dugaan Pak kira-kira siapa yang melakukan pembajakan ini? Apa motifnya dari negara mana begitu? Belum sama sekali belum. Sekarang Kapolda Bali sudah ada di sekitar pesawat bersama tim yang lainnya. Sudah adakah tuntutan yang diajukan oleh para pembajak Pak? Belum ada sama sekali ya. Nanti kita kabari lebih lanjut ya. Mbak Berita ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Suhardi Alyus. Kami nantikan informasi terkini berkaitan dengan hal ini. Terima kasih Berita. Ya, berikutnya kita sudah terhubung dengan Marsma Hadi Cahyanto, Kadispen dari TNI Angkatan Udara. Halo, selamat siang Pak. Pak Hadi. Selamat siang. Ya, kami ingin mengkonfirmasi mengenai kebenaran dari pembajakan ini. Bagaimana sebenarnya ceritanya? Bagaimana Anda mendapatkan informasinya Pak? Baik, jadi saya menerima informasi dari Lanut Rai bahwa ada satu pesawat Boeing 737-800 Virgin Blue penerbangan dari Brisbane menuju ke Bali, dan diduga itu sedang dilaksanakan atau terjadi pembajakan. Dan sampai ini kami masih mengumpulkan berita tentang apa yang diinginkan, kemudian ada berapa penumpang di dalamnya. Ya. Lantas bagaimana? Adakah tuntutan-tuntutan dari pesawat tersebut selain mendaratkan pesawat di sekitaran Bali? Ya, jadi penerbangan adalah penerbangan normal, dan landing juga mendapatkan clearance untuk landing. Ketika di pesawat ada indikasi terjadi sesuatu yang kita mungkinkan itu adalah pembajakan. Oleh sebab itu dari Pangdam, kemudian Kapolda juga sudah mendekat, bukan mendekat ke pesawat, tapi adalah di area yang bisa untuk memantau kondisi pesawat dan sambil berusaha apa yang sedang terjadi di dalam pesawat tersebut. Indikasi seperti apa Pak yang dikatakan kemungkinan ini adalah dugaan adanya pembajakan? Masih kita dalami, kita minta informasi. Seharusnya pesawat kalau landing, karena sudah setelah landing menuju ke parking area, namun kemungkinan itu terjadi pembajakan, itu masih kita dalami, karena pesawat juga masih ada di ujung runway, di ujung landasan. Jam berapa tepatnya pesawat ini mendarat? Apakah memang sesuai dengan jadwal pesawat tersebut mendarat Pak? Kami masih mencari datanya dulu. Sehingga apa tujuannya dan apa tuntutannya itu juga masih kita dalami dulu. Iya, dikatakan bahwa pesawat masih berada di ujung runway. Apakah sudah dikomunikasikan untuk masuk ke parking area tapi ada penolakan atau tidak ada komunikasi sama sekali dengan kokpit Pak? Iya, dari FTC yang ada di Ngurah Rai sedang berusaha untuk komunikasi ke pesawat. Dan sesuai dengan prosedur, memang kalau terjadi pembajakan pesawat memang masuk di steril area, diantaranya adalah ujung runway atau di daerah yang sudah ditentukan, dan saat ini masih di ujung runway. Untuk itulah kami sedang berusaha berkomunikasi dengan kru yang ada di pesawat tersebut. Sudah berhasilkah Pak ada komunikasi dengan kru pesawat? Sampai saat ini masih belum, dan pesawat di daerah di bandara pun itu sudah dilaksanakan prosedur adalah bandaranya close saat ini. Iya, saat ini pesawat dalam kondisi mesin mati atau mesin masih hidup dan bisa suatu waktu terbang kembali Pak? Kami masih belum mendapatkan informasi tentang hal tersebut. Tapi yang jelas bandara sudah close, kemudian posisi pesawat ada di ujung runway. Kita sedang melaksanakan pemantauan dan berusaha untuk berkomunikasi dengan awak pesawat. Sudah berapa lama Pak pesawat tersebut ada di ujung runway dan tidak mau masuk ke dalam parking area?
Sudah ya, berapa kami lama? mendapat berita jam 14 lebih 10 menit, kemudian kami berusaha untuk mencari informasi, dan informasi yang bisa saya dapat baru yang saya sampaikan tadi. Iya Pak, adakah satu sinyal-sinyal yang diberikan atau komunikasi tertentu dengan air traffic controller yang sudah dicek oleh pihak Anda Pak? Masih belum, dan ini Komandan Lanut juga sudah membantu untuk menanyakan kepada pesawat. Komandan Lanut sudah ada di ATC, di tower, untuk tetap memantau apa keinginan dari pesawat tersebut. Iya, lantas Pak, tadi dikatakan ada SOP yang tertentu yang harus dilakukan jika kemudian ada pesawat yang, dugaan pesawat yang dibajak. SOP seperti apa Pak yang akan dilakukan? Nanti kita tunggu perkembangan. Yang jelas kita memiliki SOP, tentunya kita akan koordinasi dengan asal pesawat itu, dan kita akan laksanakan koordinasi yang mendalam tentang apa-apa yang harus kita lakukan. Iya, jika kemudian ada satu aksi yang bisa mengancam jiwa manusia di sana, apa yang akan dilakukan SOP-nya Pak? Yang jelas kita akan menyelamatkan seluruh penumpang yang ada di dalam pesawat, berkoordinasi dengan negara asal dari pesawat tersebut, dan kita memiliki SOP, dan kita juga memiliki pasukan yang terlatih untuk bisa menyelamatkan dalam kondisi-kondisi pesawat dibajak seperti yang kemungkinan akan terjadi. Jadi sudah siap semua pasukan begitu ya Pak ya? Kita selalu siap. Baik. Dari TNI selalu siap. Baik, terima kasih Pak Hadi. Kami akan hubungi Anda kembali berkaitan dengan perkembangan dari kasus ini. Dan saat ini kami pun telah terhubung dengan Dirjen Perhubungan Udara, Bapak Hari Bakti Gumai. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang Ibu. Iya Pak Hari, berkaitan dengan pembajakan pesawat Virgin Blue ini, apa informasi terakhir yang sudah Anda dapatkan? Ya, kami mendapat berita bahwa ada distress pembajakan dari pesawat itu. Jadi ATC Bali sudah menerima itu, dan sekarang pesawat sudah landing di Bali dan diarahkan ke apron selatan. Jadi memang ditaruh di sana itu memang diarahkan oleh ATC harus ke sana, karena ada berita seperti itu. Jadi sekarang ini memang kami secara detail belum dapat laporan lengkap lagi, tapi ada informasi memang ada penumpang yang berusaha ke kokpit. Itu permasalahannya. Cuman sekarang ini sedang ditangani oleh petugas di lapangan. Kami sudah koordinasi dengan TNI AU ya, dan memang antara petugas di Bali dikoordinasi oleh dan Lanut di sana untuk menindaklanjuti seperti itu. Tapi kelihatannya kita belum dapat berita persis seperti apa itu berupa pembajakan. Memang berita yang dari udara pada saat dia terbang, karena ada yang mau masuk ke kokpit dan sudah kirim berita di Jadi Pak, pesawat dibajak. Dengan demikian Pak Hari, apakah dapat dikatakan ini sudah dikonfirmasi informasi bahwa benar terjadi pembajakan dari pesawat Virgin Blue jurusan Brisbane Bali ini? Ya, secara positif berita yang dari udara ya, karena di situ kita kan tower berkomunikasi melalui sinyal maupun melalui voice ya. Nah, tapi apakah itu pembajakan atau orang mabuk yang masuk ke sana, itu sedang kita tidak lanjuti bersama dan Lanut Bali. Jadi sekarang ini sudah di darat, sudah tidak heboh dalam artian dia menguasai dalam itu, tapi sekarang ini sedang diselidiki kenapa ada penumpang bisa masuk ke dalam ke kokpit pada saat penerbangan. Itu permasalahannya ya. Nah, ini sedang saya belum dapat laporan terakhir ke saya seperti itu. Tim daripada dan lalu bersama petugas kami di lapangan sedang berkoordinasi dengan pihak pesawat Australia tersebut. Jadi sebenarnya apa komunikasi dari pilot kepada ATC yang disampaikan sehingga kemudian timbul dugaan bahwa ini ada bahaya pembajakan? Komunikasinya jelas ya dibajak.
komunikasinya. Itu kata-kata dibajak itu, kata-kata hijack itu keluar dari pilot pesawat begitu Pak? Betul, betul. Pada saat itu keluar seperti itu dari secara sinyal maupun secara voice. Jadi ya, jadi dikatakan sempat mengatakan langsung polisi dan kemudian ada juga sinyal yang secara maskapai juga menunjukkan bahwa itu sedang dibajak begitu Pak? Betul, pada saat dia terbang seperti itu. Adakah komunikasi lain Pak yang disampaikan pilot kepada ATC terkait itu jam 1:05 waktu Indonesia Barat. Jadi itu beritanya pertama itu. Jadi sudah tinggal 1 jam lagi lah hampir 1 jam lagi menjelang Bali gitu. Itu berita pertama yang kita terima seperti itu dari ATC ya. Jadi jam 1:05 dari ATC ada kemudian sinyal dibajak seperti itu, jam 1:05 dan kemudian mendarat di pukul 2 di Bali seperti itu. Jadi sudah di udara, kami konfirmasi lagi sudah ada sinyal dibajak tersebut ya Pak ya. Betul. Namun kami ingin mengkonfirmasi Pak, kami sudah mendapatkan keterangan dari Virgin Blues yang mengatakan bahwa ini adalah bukan dibajak, tapi ada orang penumpang yang mabuk dan kemudian berusaha untuk masuk ke dalam kokpit. Sudahkah Anda mendapatkan informasi lebih lanjut berhubungan dengan Virgin?